GPC, kenalin gue Erika dari Jawa Tengah. Kali ini gue bakal cerita tentang perjuangan dan ujian hidup yang pernah dialami nyokap gue yang sampai sekarang masih bikin gue heran, sedih, campur sebel. Jadi pas gue masih TK, nyokap punya toko sembako super lengkap di ruko strategis. Letaknya di pinggir jalan utama, di daerah yang lalu lalangnya tuh rame pol. Awal-awal buka, rame parah. Sehari omsetnya bisa 2-3 jutaan. Lumayan banget buat tambahan penghasilan. Apalagi bokap kerja sebagai pegawai pemerintahan yang dulu gajinya kecil. Seiring berjalannya waktu, gue pun naik SD. Seiring berjalannya waktu, gue pun masuk SD. Dan toko nyokap masih jalan lancar seperti biasa. Sampai suatu hari, tiba-tiba toko mulai sepi. Bahkan banyak pelanggan bilang, "Loh bu, kok tokonya sering tutup sih? Padahal saya sering lewat loh." Nyokap saat itu cuma bengong, karena ini toko buka terus sampai kiamat. Dan nyokap selalu standby di toko. Aneh banget, kayak ada yang nutupin toko itu dari pandangan orang-orang. Awalnya nyokap cuek, soalnya beliau bukan tipe orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi lama-lama mulai curiga. Ada satu orang, sebut aja dia Endah. Awalnya dia baik, bahkan bisa dibilang SKSD gitu. Tapi belakangan ini berubah total dan nunjukin warna aslinya. Endah jadi judes dan sinis ke nyokap. Padahal anaknya satu kelas sama gue. Suatu malam, nyokap mimpi kecelakaan dan dijenguk banyak orang. Salah satunya si Endah. Di mimpi itu, Endah pakai baju pink, duduk terdiam dan tatapannya kosong. Pas bangun, nyokap nganggep itu bunga tidur aja. Beberapa hari kemudian, mimpi itu kejadian beneran in real life, gengs. Nyokap ditabrak anak SMA pas beli lauk. Tangannya cedera parah dan harus dioperasi karena tulangnya masuk ke sela-sela. Untungnya ada warga sekitar yang bantuin nyokap dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pas di RS, orang-orang penghuni ruko sekitar datang ngejenguk nyokap. Dan yang bikin merinding disco, si Endah datang pakai baju PINK pink. Dan dia duduk persis kayak di mimpi nyokap. Gue gak ngerti itu kebetulan atau sebuah pertanda. Tapi dari situ, semuanya makin aneh. Setelah itu, toko nyokap makin sepi kayak kuburan. Bahkan nyaris bangkrut. Agak-agak masuk akal sih. Soalnya toko nyokap tuh paling lengkap. Bahkan orang-orang yang biasanya mampir cuma buat tuker receh, tiba-tiba gak ada satupun yang datang.